Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Kurniawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2019. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dengan yang berjudul singkatan dan akronim. Apa sih singkatan? Apa sih akronim? Singkatan dan akronim merupakan kependekan dari kata atau gabungan kata. Nah, di singkatan akronim juga ada perbedaannya. Singkatan itu pelafalannya menggunakan huruf-huruf. Contohnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, akronim pelafalannya dimulai dengan suku kata, yaitu Badan Intelijen Nasional, BIN, dan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Nah, di singkatan ada contoh. Pertama, singkatan nama orang, gelar sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya A.H. Nasution. A.H. Nasution itu merupakan singkatan nama orang. A. H. Nasution. Abdul Haris Nasution. Kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dari ketenaganegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, contohnya itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UI, Universitas Indonesia. Itu salah satu contohnya. Ntar ada banyak contohnya di sini. Oke. Nah, kedua B itu ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya PT, perguruan tinggi atau perseroan terbatas, dan madrasah ala negeri, SD, sekolah dasar, dan banyak lainnya. Nah, ketiga, ada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya ini halaman, HLM titik, dan lain-lain, DLL titik. Nah, seperti itu. Nah, keempat, ada singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Nah, contohnya itu atas nama A titik N dengan alamat D titik A, untuk beliau U titik B, untuk perhatian U titik P. Intinya diikuti tanda titik di kedua hurufnya. Nah, kelima, ada lambang kimia singkatan satuan ukuran takaran timbangan dengan mata uang tidak diikuti tanda titik. Nah, ini untuk singkatan untuk di kuliah atau pelajaran kimia. Contohnya kuprum, CU dilambangkan dengan C besar dan U, dan sentimeter dilambangkan dengan C kecil dan M. Nah, banyak lagi. Contohnya liter dilambangkan dengan L, kilogram, kg, dan rupiah dilambangkan dengan huruf R dan P. Ini tidak dilakukan tanpa tanda titik seperti itu. Nah, di keenam ini contoh dari akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya BIG, Badan Informasi Geospasial, BIN, Badan Intelijen Nasional, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, PLAN, Lembaga Administrasi Negara, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Ini contohnya itu seperti Bulog, Badan Urusan Logistik, Bappenas, Badan Perancangan Pembangunan Nasional, Kawani, Kongres Wanita Indonesia, Kalteng, Kalimantan Tengah. Seperti itu. Nah, 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, itu merupakan gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Ini bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal. Seperti itu. Contohnya IPTEK. IPTEK-nya itu merupakan huruf kecil semua. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Contoh lain, pemilu, pemilihan umum. Contoh lain lagi, puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Contoh lain lagi, rapim, rapat pimpinan. Contoh kelima itu ada rudal, peluru kendali, dan tilang bukti pelanggaran.
Ya, oke, terima kasih. Seperti itu penjelasan tentang singkatan dan akronim. Semoga bermanfaat. See you and